Sahabat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa sebetulnya yang dapat kita ambil dari surat Al-Adiyat ini? Kita lihat betapa Allah menjadikan surat Al-Adiyat ini dengan struktur yang sempurna, di mana ayat 1 dan lainnya memiliki hubungan seperti dalam ayat 1 hingga 5. Ternyata memiliki kesamaan maksud dengan ayat 7 hingga 11. Sahabat fillah, jika kita lihat pada awal surat ini, Allah bersumpah dengan kata adiyat, yang sebenarnya kalau kita kembali kepada akar bahasanya berasal dari kata ada ya'du yang memiliki arti jauh. Namun setidaknya dalam ayat ini ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adiyat adalah kuda-kuda perang yang berlari kencang hingga ke sebuah tempat yang jauh. Allah menurunkan wahyu surat ke-13 atau dalam riwayat lain ke-14 ini dengan penuh perumpamaan bahasa yang tepat. Sejatinya Allah sedang ingin menggambarkan bahwa sesungguhnya banyak manusia yang ingkar kepadanya. Tapi melalui perumpamaan kuda perang yang berlari kencang menuju sebuah tempat yang diinginkan tuannya, Allah tidak langsung ke inti permasalahan. Hal ini juga yang menjadi hikmah kepada kita, bahwa bisa jadi dalam menginginkan sesuatu atau juga dalam mendakwahkan kebenaran, kita harus memberikan analogi atau perumpamaan yang sesederhana mungkin agar bisa diterima oleh lawan bicara kita. Misalkan, ketika kita ingin mengajarkan sesuatu ilmu agama kepada anak kita tentang keutamaan berbuat baik seperti sedekah, tidak serta-merta kita mengeluarkan dalil tentang sedekah, tapi mestinya kita masuk dulu ke dalam dunia anak, agar persepsi antara anak dan orang tua bisa satu jalur. Dengan begitu, apa yang akan kita sampaikan akan mudah dipahami. Misalkan, kita bisa berdongeng kepada anak kita dengan menggunakan boneka. Hal ini juga mengingatkan kita kepada sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh para ulama yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo, di mana mereka tidak serta-merta mengharamkan wayang, namun sebaliknya, mereka jadikan wayang sebagai sarana dakwah, dengan harapan ajaran Islam yang mereka sampaikan bisa mudah dimengerti, karena tidak jauh dengan apa yang dirasakan masyarakat Indonesia ketika itu. Sahabat fillah, hikmah yang lain dalam surat Al-Adiyat sebagaimana digambarkan dalam ayat pertengahan kedua adalah Allah ingin mengingatkan bahwa manusia sebetulnya banyak yang ingkar kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya banyak dari orang yang ingkar dan kikir itu sebenarnya sadar bahwa ia telah melakukan perbuatan yang salah. Namun orang tersebut akhirnya dibutakan oleh kecintaannya terhadap harta benda dunia. Dalam ayat ini, kata khair diartikan sebagai harta benda dunia. Padahal, arti dasar dari kata khair adalah baik. Sahabat fillah, ini memiliki arti bahwa sebetulnya harta benda manusia itu harus diperoleh dengan cara yang baik dan digunakan dengan baik pula. Mengapa demikian? Karena kata Allah, semua harta benda yang telah diraih akan dipertanggungjawabkan di dalam kubur nanti. Dan bukan hanya itu, rahasia yang ada di dalam dada pun akan dibongkar. Dihadirkan semua rahasia terkecil yang kita simpan di dalam dada. Sedikit pun tidak ada yang mampu kita tutupi di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Karena sesungguhnya Allah
Maha mengetahui segala sesuatu baik besar ataupun kecil. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, kisah kuda perang dalam surat Al-Adiyat ini mestinya menjadi cambuk buat muslimin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seharusnya setiap orang yang beriman kepada Allah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Karena ketika ia menjadikan kitabullah sebagai pedomannya, maka tidak mungkin lagi ia tergila-gila dengan dunia, atau bahkan memuja-muja selebritis terkenal, hingga rela bersusah payah menghadiri konsernya. Akan tetapi di sisi lain ia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Sahabat fillah, banyak dari kaum muslimin yang terlena dengan dunia, sehingga ia rela meninggalkan sholat yang menjadi kewajibannya dengan tawaria dan hura-hura. Al-Quran yang mulia pun ia lupakan demi menghafal ribuan lirik-lirik lagu tanpa makna. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang merasa berat ketika mengeluarkan sedekah, tapi sebaliknya untuk membeli tiket konser artis pujaannya, apapun rela ia gadaikan. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi lain ada juga golongan orang-orang yang seolah-olah berjuang mencari nafkah untuk keluarganya tercinta. Pergi di pagi buta, kala anak-anaknya masih tertidur lelap, dan pulang tengah malam kala anak-anaknya sudah mulai tertidur. Mereka lupa bahwa anak-anak adalah tanggung jawab mereka. Bayangkan, apa jadinya anak-anak tanpa kehadiran orang tua, tanpa kasih sayang yang tulus? Siapa yang mengajarkan akhlak mulia kepada mereka pertama kali, kalau bukan orang tua mereka? Ya, mereka kira dengan mencukupi kebutuhan materialistis saja sudah cukup buat keluarga. Mereka lupa ada kebutuhan yang lebih penting, yakni bekal di akhirat nanti. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa carilah rezeki dunia dengan bertawakal kepada Allah, bukan dengan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai berikut. Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sahabat fillah, dalam surat Al-Adiyat ini setidaknya ada 3 penyebab kebinasaan manusia. Yang pertama adalah sifat ingkar manusia kepada Allah serta lupa berterima kasih. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Rahman dan Rahim, sebetulnya manusia itu diberi kesempatan untuk menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Jika mereka bertobat, maka selamatlah. Tapi sayangnya, banyak dari mereka yang enggan bertaubat. Yang ketiga adalah karena mereka yang selalu mencintai dunia. Hal inilah yang menjadi penyebab seseorang lupa akhirat, silau dengan kenikmatan dunia,
Ia lupa bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Kenikmatan akhirat itu lebih baik dan kekal selamanya. Sahabat fillah, kita mestinya bersyukur karena Allah telah memberikan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalamnya Allah sudah memberikan petunjuk buat kita agar kita bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan Allah. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang hanya berhenti sebatas membacanya saja, tapi tidak pernah mau menggali dan mentadaburinya. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat dalam Al-Quran? Ya, semoga Ramadan ini Allah berikan kita kemudahan untuk mendapatkan petunjuk dari setiap ayat yang tercatat dalam Al-Quranul Karim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.